Setelah sekian lama nggak main ke kandang RHN, nggak vlog, hari ini ada kesempatan untuk vlog di kandang RHN lagi. Saya sudah sama Om Adi Codot Jekonia untuk membahas konten yang saya mau bahas di sini, yaitu ada pertanyaan bagaimana cara menurunkan birahi lowbat factor. Kita langsung tanya sama Om Codot aja, bagaimana menurunkan birahi lowbat factor ya bro ya. Jadi lowbat factor kan udah banyak banget nih faktor-faktor durasi yang nampil di lapangan. Terus lomba-lomba juga banyak banget lowbat factor yang keluar. Dan problemnya itu pasti di birahi, karena lowbat factor rata-rata kan betina. Oke Om Codot, mau tanya nih Om, kalau tip atau trik Om Codot untuk menurunkan lowbat betina, birahi lowbat betina itu menurut Om Codot yang paling tepat atau yang paling cepat itu seperti apa? Sering diembun Om. Pertama sering diembun, dalam arti embun itu ada embun pagi dan embun malam. Berarti kalau embun malam itu berarti mandi malam itu kayak hal yang utama untuk sifat lowbat betina factor ya. Mandi malam, terus itu burung kalau bisa sendiri di dalam satu ruangan atau dalam satu rumah, nggak ada burung lain. Itu dalam hal penyeimbangan birahinya di situ, pengondisiannya di situ. Kalau burung betina factor kumpul dengan burung banyak, biasanya susah stabil, dalam hal susah stabil. Sering mandi aja, pagi mandi, nggak usah dijemur, jemur sebentar aja, terus diangin-anginkan masuk ruangan, nggak usah dikerodong, diablak. Berarti sifatnya harus sendiri kalau betina factor. Kalau kumpul dengan burung banyak, itu nanti otomatis pasti birahinya naik dengan sendirinya. Jadi langkah yang pertama yang paling tepat menurut Om Adi Codot ini, untuk betina factor sendiri di rumah harus sendiri dulu, harus sendiri dalam ruangan, misalkan dalam kamar atau dalam ruang tamu. Nggak usah dikerodong, diablak aja, pakainya milet polos itu aja. Milet polos, nggak usah kasih apa-apa. Terus sering mandi, bisa sampai 4-5 kali mandi biasanya Om. Itu nggak masalah itu, 4-5 kali mandi itu nggak masalah. Masalah kan sifatnya kan menurunkan birahi, berarti kan burung harus ngedrop. Seperti itu. Harus bener-bener drop itu, mandinya 4 kali, 5 kali, mau 6 kali itu nggak masalah. Nggak masalah, malam juga mandi. Malam pagi mandi itu penting. Kalau untuk EF sendiri Om, nggak usah sama sekali, kan ada yang dikasih timun itu. Aku belum pernah Om ngasih burung lowbat timun, belum pernah. Oh belum pernah kasih timun ya? Belum pernah. Extra fooding hanya jagung manis yang masih muda itu. Itu pun nggak terus, dalam arti nggak terus itu nggak full Om. Secukupnya aja. Biasanya kalau betina kita kasih jagung itu kalau kita set lapangan. Biasanya seperti itu. Yang sering saya lakukan jagung itu saat lapangan Om. Jadi ini ada temen yang menanyakan ya Om, problemnya di lowbat factor betina itu kan pasti di birahi Om. Jadi kan pada pusing tuh nyariin gimana caranya birahi ini bisa turun, apa di koloni atau di kasih timun atau di cara apapun itu. Jadi ini versinya Om Adi Codot sendiri itu cuma milet putih harian sendiri, mandi bisa 4 kali nggak masalah. Nggak masalah. Embun pagi, embun malam, berarti kan mandi, intinya dimandi. Oh intinya berarti cuma dimandi ya Om? Dimandi sama yang paling utama ya harus sendiri Om. Kalau sifatnya factor loh. Terus kalau masa waktu betina itu udah birahi terus diturunkan dengan cara Om Adi Codot ini, prosesnya bisa makan berapa lama Om? Bisa diestimasi waktu nggak Om? Kalau masalah waktu kelihatannya kan itu faktor cuaca dan nggak bisa menentukan tuh Om. Yang penting sering-sering aja. Biasanya kalau penurunan birahi itu yang sering saya alami itu minimal 1 minggu.
itu paling cepat minimal 1 minggu asal rutin digituin terus, asal rutin konsisten seperti itu terus dia seminggu udah ada perubahan ya Om dalam birahinya. Yang penting nggak kena pakan kenceng, nggak kena jagung, nggak kena EF lah, harus sendiri. Kalau kadang ada yang istilah menyebutnya koloni atau dikasih untul, itu malah aku pikir malah nggak menurunkan birahi, malah semakin emosi. Oh dia malah semakin emosi ya kalau malah semakin emosi karena dia kan tahu kumpul dengan burung lain, malah semakin emosi dia, bukan semakin menurun birahinya, malah semakin emosi, semakin naik malah. Biasanya nanti cenderung ke kelakuan sering gigit ruji, gigit centang keringan, naik turun. Kalau misalnya di kerodongnya aja sampai berlubang, ya, digigitin terus. Biasanya kalau dulu saya seringnya yaitu saya lakukan seperti itu, mandi malam, mandi pagi, embun pagi, pakan tetap polos. Biasanya saya akal pakai cokotan kayu itu. Kita bikin kayu yang empuk itu, kayu sengon, satu batang kecil itu diselipin di tangkringan biar dia gigitin kayu itu. Biasanya dulu seperti itu kan. Kalau dulu kan rata-rata kan burung refleks semua, belum ada lobet, konslet, pasangan, sardot gitu ya. Nggak ada, adanya ya burung fak semua. Kita kan ya itu mengolah sifat faktornya di situ, istilahnya mengakali burung. Daripada dia gigitin ruji, mending kamu gigitin kayu aja, seperti itu. Nanti lama-kelamaan dia bosen gigit, akhirnya birahinya turun stabil dia. Berarti kalau masalah ini Om, mandi bisa 4 kali itu enggak bikin lobet itu ciak bulu atau cabut bulu itu? Enggak. Apa tergantung burungnya juga Om? Kalau memang sekiranya dia enggak kuat sampai ciak bulu itu, setahu saya itu karena faktor birahinya sudah up, sudah terlalu tinggi, terus dia kena pakan kenceng juga, atau kebanyakan kangkung, kebanyakan jagung. Kalau kebanyakan jagung nggak ngaruh sih untuk ciak. Biasanya kebanyakan jagung itu biasanya di lemak, kegemukan biasanya. Terus misal dia udah birahi seperti itu Om, sampai dia cabut bulu, betina sampai cabut bulu itu, kalau Om Adi Codot sendiri penerapannya seperti apa supaya dia itu bisa birahinya bisa stabil lagi ya, atau turun gitu? Tetap gitu ya, tetap caranya sendiri. Sama seperti itu ya? Tetap sendiri. Cuma waktunya mungkin lebih lama. Ya kan dia kan udah kena diciak itu. Tetap sendiri, nggak usah dikerodong. Nggak usah dikerodong? Nggak usah. Abla aja ya? Cuma dalam satu ruangan satu buku. Kalau misalkan ngerawatnya fokusnya ke betina factor, ya udah betina factor, nggak usah campur paut, nggak usah campur jantan dewasa. Ya fokus itu ya itu aja ya. Satu burung ya udah satu. Oh ya. Main paut ya main paut, main factor ya main factor. Oke bro. Soalnya nggak bisa disambi kalau mainan burung Om. Jadi seperti itu ya dari Om Adi Codot. Kalau cara menurunkan birahi lobet betina sudah dijawab sama Om Adi Codot. Pertanyaannya bahwa menurunkan birahi lobet factor betina itu di rumah harus sendiri. Dia rutin mandi, mau 4 kali, mau 5 kali dia rutin mandi, terus milet putih dan tidak dikerodong, dia belajar. Ini di depan saya kebetulan betina factor semua, bahan-bahan dari RHN. Ini bahan-bahan betina factor dari RHN. Oke bro, sekian ya vlog hari ini membahas penurunan birahi.